Halo buat Anda yang lagi dengerin, selamat datang lagi di sesi ngulik bareng kita. Hari ini kita mau bongkar cerita dari masa lalu nih. Kita bakal dalami soal masyarakat kuno Anasazi dan juga tetangga-tetangga mereka di Amerika Barat Daya. Bahannya dari sumber yang Anda kasih ke kita ya, bab 4 buku Collapse. Betul sekali. Jadi, misi kita kali ini, kita coba pahami gimana sih ceritanya orang-orang ini bisa bangun peradaban yang, ya ampun, keren banget gitu loh. Kompleks, canggih pada masanya. Tapi kok ujung-ujungnya malah ninggalin pusat-pusat kehidupan mereka yang megah itu, kayak hilang begitu aja dari panggung sejarah di sana. Gimana bisa ya? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Dan serunya nih, kita bakal lihat gimana arkeolog modern itu kayak detektif ya. Ngungkap kisah mereka pakai metode yang unik-unik banget. Ada dendrokronologi, ini soal nebak umur dari lingkaran pohon kuno. Katanya presisi banget ya. Ya, presisi sampai ke tahunnya. Terus ada juga analisis pack rat middens. Nah, ini agak aneh sih kedengerannya. Tumpukan sarang tikus purba, tapi katanya nyimpen rahasia lingkuran masa lalu. Udah siap jalan-jalan ke masa lalu bareng kita, Anda? Penting nih, buat dicatat dari awal ya, Anda. Kita ini ngomongin bukan soal orang primitif gitu. Anastasi dan tetangga mereka itu masyarakat maju loh. Terorganisir, inovatif pada zamannya. Cuma ya itu, mereka hidup di lingkungan yang keras, rapuh, tantangannya luar biasa. Bener juga Fokus kita nanti di periode perubahan gede-gedean dan keruntuhan mereka. Kira-kira antara tahun 1100 sampai 1500 Masehi lah. Cerita mereka ini walau kuno, relevan banget loh. Banyak pelajaran soal batas kemampuan alam dan ya gimana masyarakat ngerespon tekanan itu. Oke, oke. Kita mulai dari kenalan dulu deh. Siapa aja sih pemain utamanya di cerita ini? Di sumber Anda disebutin Anasazi ini yang paling beken ya. Punya situs-situs keren kayak Chaco Kinyen, terus Mesa Verde, sama wilayah Kayenta. Betul, itu pusat-pusat utama mereka. Tapi mereka nggak sendirian kan? Ada tetangganya juga, Mimbres, Hohokam, sama Mogolon. Mereka semua tinggal di daerah yang sekarang jadi bagian barat daya Amerika Serikat. Intinya sih, mereka ini keturunan pemburu pengumpul yang pelan-pelan jadi petani menetap. Ilmu bertaninya ini datang dari selatan, dari Meksiko. Mereka mulai nanam jagung itu sekitar 2000 SM. Lama juga ya prosesnya. Lumayan lama ya. Terus labu sekitar 800 SM, baru deh kacang-kacangan. Kapas juga ada sekitar 400 M. Plus mereka juga miara kalkun. Jadi ya transisinya jadi petani yang lumayan jago. Dan kayaknya lingkungan tempat mereka tinggal ini penting banget ya dalam ceritanya ya. Kebayang sih landscape-nya semi kering gitu, air pasti jadi barang langka dan berharga banget ya. Banget. Itu kuncinya. Disinilah dendrokronologi tadi masuk kan, metode lingkar pohon itu. Persis. Jadi para ilmuwan ini ngelihat pola cincin pertumbuhan di kayu-kayu bangunan kuno mereka atau kayu bakar sisa. Dari situ bisa dapat dua info penting. Pertama, umur bangunannya bisa ditentuin sampai ke tahunnya. Ini jarang banget bisa presisi segitu di arkeologi. Wah keren ya. Kedua, yang krusial banget buat ngerti cerita keruntuhan mereka, itu bisa rekonstruksi iklim masa lalu. Cincin lebar itu artinya tahun itu basah, banyak hujan. Cincin sempit, nah itu berarti kering kerontang. Jadi kita bisa lihat gitu, gimana iklim naik turun dari tahun ke tahun, dekade ke dekade. Dan itu tantangan berat buat mereka, terutama buat pertanian kan. Oke, oke, jadi kebayang susahnya prediksi panen ya. Sekarang coba kita fokus ke salah satu tempat paling ikonik mereka, Ngarai Chaco atau Chaco Canyon. Sumber Anda bilang ini kayak pusat dunianya Anasazi. Gila sih ngebayanginnya, ada bangunan batu raksasa bertingkat, namanya rumah besar atau great houses, contohnya Pueblo Bonito. Ratusan kamar, bangunannya halus banget, terus ada kiva, itu kayak ruangan upacara gede gitu ya di bawah tanah. Betul, Kiva itu pusat ritual dan sosial mereka. Nah, populasi di Chaco ini jadi padat banget, mungkin ribuan orang pada puncaknya. Saking padatnya, nggak mungkin mereka bisa cukup makan cuma dari lahan di sekitar Ngarai. Itu kecil banget areanya. Terus gimana dong? Akhirnya muncul sistem yang luar biasa. Jaringan jalan raya kuno, panjangnya ratusan mil, nyambungin Chaco ke puluhan desa satelit di luarnya. Ini bukan jalan setapak biasa loh Anda, tapi jalan lebar, lurus, dibangun pakai teknik sipil yang canggih lah pada masanya. Jalan raya? Beneran jalan raya? Iya, lebarnya bisa sampai 9 meter, lurus banget motong landscape. Jelas fungsinya buat ngirim makanan, kayu,
keramik, dan barang lain ke pusat di Chaco. Kayak nadi ekonominya gitu. Keren banget. Dan bukti kalau mereka makmur dan kompleks kelihatan dari barang-barang yang ditemuin ya. Ada perhiasan mewah dari batu pirus. Gila, ada satu kalung isinya 2.000 butir pirus. Itu nemunya gimana coba? Iya, itu pasti barang elit banget. Terus ada kerong laut. Padahal laut jauh banget kan? Bulu burung Makau dari Meksiko yang jaraknya ribuan kilometer. Keramik impor juga banyak. Ini nunjukin udah ada kelas sosial, ada elit kaya yang berkuasa. Jelas. Bahkan dari analisis tulang belulang, katanya kaum elit yang tinggal di rumah besar itu gizinya lebih bagus. Kelihatan dari tinggi badan mereka yang rata-rata lebih tinggi dari rakyat biasa yang tinggal di pemukiman lebih kecil. Wah, ada perbedaan status yang kelihatan fisik ya. Nah ini nih yang bikin penasaran. Gimana caranya mereka bangun semua itu di tempat yang kelihatannya tandus gitu? Kayu dari mana coba buat bangunan segede itu? Itu memang pertanyaan besarnya. Gimana bisa bangun struktur kolosal kayak Pueblo Bonito di landscape yang sekarang kelihatan kering kerontang tanpa hutan di dekatnya? Sebagian jawabannya ada di sistem pengelolaan air mereka, yang pintar bendungan kecil, kanal irigasi, buat maksimalkan hasil tani di dasar ngarai. Mereka jago banget soal air. Tapi buat ngerti soal sumber daya lain, terutama kayu, nah kita perlu lihat metode unik yang tadi Anda sebut, analisis Packard-Middens. Sarang tikus purba itu ya, kedengerannya emang aneh. Tapi gimana ceritanya sarang tikus bisa sepenting itu? Penasaran nih. Jadi gini, tikus kayu atau packrat ini punya kebiasaan unik. Mereka ngumpulin ranting, daun, biji, potongan kaktus, tulang kecil, segala macam bahan organik dari sekitar sarangnya. Bahan-bahan itu dilem jadi satu pakai air kencingnya, yang mengkristal jadi kayak lapisan keras gitu. Namanya amberat. Nah, mereka bangun sarang ini di gua atau celah batu yang kering. Karena iklim Amerika Barat Daya ini kering banget, tumpukan sarang ini bisa awet ribuan tahun. Isinya itu kayak kapsul waktu vegetasi masa lalu. Oh, jadi kayak arsip alam gitu ya? Keren. Iya, persis. Para ilmuwan bisa ngebor inti sarang itu, terus misahin lapisan-lapisan yang beda umur. Di dalamnya ada serbuk sari, sisa daun, ranting, biji-bijian purba. Dari situ bisa tahu tanaman apa aja yang tumbuh di sekitar situ pada zaman dulu, dengan detail banget. Wah, cerdik juga ya alam nyimpen data. Terus, apa yang ketahuan dari sarang tikus di sekitar Chaco? Ternyata, dari analisis sarang tikus yang paling tua, yang umurnya ribuan tahun sebelum Chaco Jaya, dulunya itu ada hutan pinus, jenis pinyon dan juniper, yang tumbuhnya relatif dekat sama ngarai Chaco. Oh, jadi dulu ada hutannya. Iya, setidaknya hutan kayu kecil gitu. Tapi, di sarang tikus dari periode pembangunan Chaco yang lebih baru, sekitar abad 10-12 Masehi, jenis-jenis tanaman hutan lokal itu makin sedikit, bahkan hilang. Artinya apa? Artinya, hutan lokalnya udah mulai menipis, kemungkinan besar ditebang buat kayu bakar dan bangunan awal. Waduh, terus kayu buat rumah besar yang gede-gede itu dari mana dong? Nah, itu dia. Buat bangun atap dan lantai rumah besar itu kan butuh ribuan balok kayu gede. Jenisnya biasanya Pinus ponderosa atau Cemara Douglas fir. Jadi kemungkinan besar mereka harus ngambil kayu dari hutan di pegunungan yang jaraknya puluhan, bahkan mungkin ratusan mil. Bayangin ngangkutnya. Gila, ngangkut kayu segede itu dari jauh tanpa truk atau hewan pengangkut besar. Kebayang repotnya. Ini logistik tingkat dewa sih buat zaman itu. Iya, butuh koordinasi sosial dan tenaga kerja yang masif. Dan teknologi modern mengonfirmasi ini loh. Ada studi isotop strontium pada kayu-kayu di Chaco. Isotop strontium. Itu apa lagi? Isotop strontium itu kayak sidik jari geologis. Kandungan isotop strontium di tanaman itu beda-beda tergantung jenis batuan dan tanah tempat dia tumbuh. Jadi dengan analisis ini bisa dilacak asal daerah kayu itu tumbuh. Hasilnya, kayu-kayu buat bangunan besar di Chaco memang datang dari pegunungan jauh kayak pegunungan Cusca dan San Mateo. Wah, beneran terbukti ya datang dari jauh. Ini bukti kuat banget kalau sumber daya lokal, terutama kayu buat bangunan dan mungkin juga kayu bakar buat masak dan bikin keramik, itu udah mulai kritis bahkan pas Chaco lagi jaya-jayanya. Wah, jadi justru karena sukses banget, mereka malah memakan sumber daya dari jauh ya. Ini kayak pelajaran soal batas pertumbuhan gitu dong. Persis. Ironisnya gitu, mereka mungkin nggak sadar dampak jangka panjangnya. Atau mungkin sadar, tapi nggak punya pilihan lain untuk menopang sistem sosial yang udah terlanjur kompleks itu.
Ini nyambung ke tema berikutnya nih, tantangan lingkungan dan strategi mereka buat bertahan hidup. Kayak yang Anda bilang tadi, masalah utamanya curah hujan yang nggak bisa ditebak, itu paling dasar. Iya, di gurun kan gitu ya. Terus, kebutuhan kayu bikin hutan gundul pelan-pelan di sekitar pemukiman. Tanah juga jadi masalah, bisa karena erosi atau nutrisinya habis karena ditanami terus-menerus. Terus gimana cara mereka ngakalinnya? Pasti ada trik-triknya dong buat bertahan ratusan tahun gitu. Mereka pinter kok, inovatif. Mereka ngembangin macam-macam strategi tani. Ada yang nanam di dataran banjir dekat sungai, atau wash, sungai musiman. Tanahnya subur kalau lagi banjir, airnya lumayan terjamin. Ada yang ngandelin mata air atau sumur dangkal buat ngairi lahan kecil yang lebih stabil airnya. Ada juga teknik runoff farming, nangkap air hujan yang ngalir di permukaan. Oke, jadi banyak cara ya. Tapi ada juga strategi yang lebih nekat atau lebih berisiko. Pas lagi musim hujan atau iklim lagi bagus beberapa dekade, mereka buka lahan baru di lereng bukit atau dataran tinggi yang biasanya kering. Istilahnya ekspansi ke lahan marginal. Nekat ya kedengerannya. Itu kan tanahnya nggak sebagus di lembah biasanya. Pasti. Dan kadang ini jadi bumerang. Contoh paling jelas di sumber Anda itu masyarakat Mimbres. Mereka ini terkenal sama keramik hitam putihnya yang indah banget itu. Oh iya, yang gambarnya unik-unik itu ya. Betul. Nah, mereka ini berjudi pas iklim lagi bagus di abad ke-11. Mereka perluas lahan pertanian gila-gilaan di luar dataran banjir utama Sungai Mimbres. Populasinya jadi meledak. Pas siklus iklim balik lagi jadi kering kerontang, di pertengahan abad ke-12, lahan utama mereka nggak cukup lagi buat ngasih makan orang sebanyak itu. Lahan marginalnya gagal panen total. Hasilnya, masyarakat Mimbres kolaps dengan cepat. Pemukiman besar ditinggalin gitu aja. Di buku itu disebut pertaruhan yang gagal. Ngeri juga ya konsekuensinya. Ngeri banget, kayak main roulette sama alam, beneran. Dan kayaknya nggak semua kelompok ngalamin masalah yang persis sama ya. Di sumber Anda kan halaman 154-155 itu disebutin beda-beda masalahnya tergantung tempat. Betul sekali. Penting buat diingat, barat daya Amerika itu luas dan beragam lingkungannya, jadi masalah spesifiknya itu beda-beda tergantung lokasi dan kelompoknya. Contohnya ya, deforestasi, hutan gundul. Ini masalah utama buat Anasazi di Chaco dan Mesa Verde. Rumah bertingkat mereka butuh banyak banget kayu balok gede. Hutan lokal habis, harus ambil dari jauh, lama-lama makin susah. Masuk akal sih. Terus, salinisasi, tanah jadi asin. Ini lebih kena ke Hohokam di Arizona Selatan. Mereka kan jago bikin irigasi skala besar pakai air sungai gurun, kayak sungai Gila dan Salt. Tapi air sungai gurun itu cenderung bawa banyak larutan garam. Lama-lama garam numpuk di tanah irigasi mereka, tanaman jadi nggak bisa tumbuh. Ironisnya, teknologi andalan mereka malah bikin masalah jangka panjang. Wah, itu kayak pedang bermata dua ya. Iya. Lalu ada iklim dingin. Nah, ini jadi masalah buat yang tinggal di dataran tinggi kayak Mogollon di New Mexico atau Anasazi di Mesa Verde, Colorado. Ketinggiannya kan lumayan. Musim tanamnya lebih pendek, risiko gagal panen karena suhu dingin atau salju telat turun itu lebih tinggi dibanding di lembah yang lebih rendah. Oke. Terus, air tanah turun dan erosi parit. Arroyo cutting. Ini masalah serius banget di Chaco Canyon. Kombinasi dari hutan di hulu yang mulai gundul dan mungkin perubahan pola hujan jadi lebih deras tapi jarang, akhirnya bikin parit-parit erosi dalam, namanya arroyo, di dasar ngarai. Ini ngerusak sistem irigasi mereka yang di dasar lembah, terus juga bikin permukaan air tanah turun drastis. Sumur-sumur yang tadinya diandalkan jadi kering. Jadi sumber air utamanya rusak ya? Betul. Terakhir, kelelahan nutrisi tanah. Tanah capek. Ini mungkin juga jadi faktor buat beberapa kelompok, misalnya Mogollon, yang nanam jagung di tanah yang sama terus-menerus selama ratusan tahun tanpa pemupukan yang cukup. Nutrisi tanahnya habis pelan-pelan. Oke, jadi pemicunya bisa macam-macam di tiap tempat ya. Kering, tanah asin, dingin, erosi, tanah capek, tapi akarnya mirip-mirip ya. Kayak ada pola gitu. Bisa dibilang begitu. Akar masalahnya itu masyarakat yang coba hidup dan berkembang di lingkungan yang dasarnya emang rapuh dan terbatas kapasitasnya. Itu kata kuncinya, rapuh. Mereka bikin solusi-solusi pinter buat jangka pendek, kayak irigasi Hohokam atau jalan raya Chaco tadi. Keren banget solusinya. Tapi seringnya, solusi itu nggak fleksibel atau malah bikin masalah baru di jangka panjang yang nggak kelihatan di awal.
Apalagi kalau ditambah perubahan iklim yang nggak terduga, kayak kekeringan parah yang berlangsung puluhan tahun, atau dampak lingkungan dari ulah mereka sendiri yang numpuk pelan-pelan tanpa disadari. Kayak efek domino gitu. Dan akhirnya kita sampai di periode keruntuhan nih, antara tahun 1100 sampai 1500 Masehi, walau puncaknya beda-beda dikit di tiap daerah. Polanya kelihatan di mana-mana ya. Tempat-tempat gede kayak Chaco Canyon ditinggalin, pusat-pusat Mesa Verde juga kosong, orang-orangnya nyebar, masyarakatnya kayak berubah total. Akhir cerita Chaco sendiri masih agak misterius kan ya? Kayaknya ditinggalin gitu aja sekitar pertengahan abad ke-12. Iya, pengabaian Chaco itu termasuk cepat setelah masa jayanya. Bukti arkeologinya nunjukin ada tekanan berat banget di periode akhir. Ada tanda-tanda kekeringan parah dari data lingkar pohon. Mungkin juga ada konflik internal atau tekanan dari luar. Dan bahkan ada bukti yang agak bikin merinding ya. Apa tuh? Soal temuan tulang belulang manusia yang ada tanda-tanda nggak biasa di beberapa situs Anasazi periode akhir, ada bekas potongan, retakan, tanda pembakaran yang mirip sama cara ngolah tulang hewan buat diambil sumsumnya. Maksudnya kanibalisme? Para ahli banyak yang menafsirkannya begitu. Tapi penting dicatat, ini kemungkinan besar bukan kanibalisme ritual atau kebiasaan, tapi lebih ke respon putus asa karena kelaparan parah dan kekacauan sosial di masa-masa krisis terakhir, survival cannibalism. Tapi perlu dicatat juga, ini bukan berarti semua Anasazi begitu ya. Ini kejadian di lokasi dan waktu tertentu pas lagi krisis banget aja. Tapi tetap aja ini nunjukin tingkat stres yang luar biasa. Gila, sampai segitunya ya. Yang menarik juga nih, di sumber Anda disorot soal eksperimen cara hidup. Dari sekian banyak model yang dicoba masyarakat kuno ini, Chaco yang terpusat, Hohokam yang irigasinya gede, Mimbres yang ekspansif, ternyata cuma model ekonomi Pueblo yang muncul belakangan yang bisa bertahan lama. Betul, masyarakat Pueblo historis yang ditemui orang Spanyol pas datang, itu keturunan dari Anasazi dan Mogolon ini, tapi cara hidup mereka beda. Skalanya lebih kecil, desa-desanya lebih nyebar, sistem pertaniannya lebih beragam dan fleksibel, mungkin nggak terlalu bergantung sama satu pusat kekuasaan atau satu sistem infrastruktur raksasa. Model inilah yang terbukti lebih berkelanjutan dalam jangka panjang di lingkungan barat daya yang keras itu. Setidaknya bisa bertahan 1000 tahun lebih lama dibanding model Chaco yang ambruknya cepat banget setelah mencapai puncak kejayaan. Jadi kayak ada pelajaran soal resiliensi ya, sistem yang lebih kecil, lebih desentralisasi, lebih fleksibel, mungkin lebih tahan banting pas ada guncangan. Tepat sekali. Cerita Anasazi ini pas banget sama kerangka 5 faktor penyebab keruntuhan yang dibahas di buku Collapse itu. Kerusakan lingkungan, hutan gundul, erosi, air habis, tanah rusak, dan perubahan iklim, kekeringan panjang, mungkin juga periode dingin, jelas berperan besar. Itu faktor 1 dan 2. Oke. Terus respons masyarakatnya kayak nekat buka lahan baru di lahan marginal Mimbras atau investasi besar-besaran di infrastruktur kayak Jalan Chaco yang ujungnya malah bikin sistemnya rapuh karena tergantung pasokan dari jauh, itu juga jadi kunci. Itu faktor kelima, respons masyarakat. Di sumber Anda juga disebut ada kemiripan sama runtuhnya peradaban Maya klasik ya. Ini menarik nih perbandingannya. Iya, ada paralel yang mencolok. Sama-sama tekanan penduduk yang tinggi di lingkungan yang sensitif, sama-sama ada masalah lingkungan serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia, deforestasi, erosi. Sama-sama ada indikasi konflik dan perang saudara yang meningkat pas masa krisis, puncak kejayaan diikuti keruntuhan yang relatif cepat. Sama-sama ada ekspansi ke lahan marginal yang rapuh pas populasi naik. Dan juga sama-sama ada elit yang gaya hidupnya konsumtif dan membangun monumen besar yang mungkin makin membebani sumber daya pas lagi sulit. Polanya memang mirip di beberapa aspek kunci. Wah, jadi ini bukan kasus yang unik banget ya ternyata. Betul. Pelajaran utamanya itu tadi. Solusi berlian jangka pendek di lingkungan rapuh bisa jadi senjata makan tuan di jangka panjang. Beda sama kita sekarang. Mereka kan nggak punya catatan sejarah panjang atau ilmu arkeologi buat belajar dari masa lalu, buat antisipasi perubahan jangka panjang atau efek kumulatif tindakan mereka. Mereka kayak terbang tanpa instrumen gitu. Nah, kecepatan runtuhnya Chaco ini puncaknya kan sekitar 1050 sampai 1130 m. Terus pertengahan abad ke-12 udah mulai ditinggalin cuma beberapa dekade setelah puncak jayanya. Ini harusnya jadi lampu kuning buat kita di zaman modern. Sekeren apapun teknologi kita, seyakin apapun kita sama stabilitas sistem kita sekarang, sejarah nunjukin kalau keruntuhan itu bisa datang cepat dan nggak terduga.
terutama kalau kita abai sama fondasi lingkungan yang menopang kita. Jadi gitu ya rangkuman perjalanan kita ke dunia Anasazi dan tetangganya. Kita udah lihat gimana canggihnya mereka, pintarnya mereka adaptasi sama lingkungan gurun yang keras itu, tapi juga gimana tekanan lingkungan hutan gundul, masalah air, tanah rusak, iklim berubah, akhirnya berkontribusi besar pada kemunduran dan transformasi masyarakat mereka. Keren banget sih gimana arkeologi modern pakai lingkar pohon sama sarang tikus purba itu bisa bantu kita nyusun ulang cerita detail kehidupan dan tantangan mereka ribuan tahun lalu. Betul. Sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Terinspirasi dari cerita Anasazi ini. Mereka itu bisa loh bikin sistem air kompleks, jaringan dagang luas, bangun monumen keren yang butuh logistik canggih, dan itu berjalan selama ratusan tahun sebelum akhirnya mentok sama batas kemampuan alam mereka. Nah, kalau gitu, seberapa yakinkah kita sekarang ini sama solusi teknologi kita buat terus-terusan mempertahankan tingkat konsumsi sumber daya kita yang sekarang ini? Padahal lingkungan global kita, walau mungkin kita anggap lebih stabil dan bisa ditebak dibanding gurun Amerika Barat Daya dulu, tapi tekanannya juga luar biasa besar kan dari aktivitas kita. Ini pertanyaan soal keseimbangan antara kepintaran manusia yang kayaknya nggak ada batasnya, sama batas-batas fisik planet kita yang, ya, nyata adanya. Sesuatu buat dipikirin lah. Wah, pertanyaan yang dalam dan relevan banget buat kita pikirin bareng-bareng ya Anda. Makasih banyak udah nemenin ngulik bareng kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.